Hai student, jumpa lagi dengan Pak Iful dalam kuliah manajemen proyek. Saya akan menyampaikan topik tentang penjadwalan atau scheduling dengan metode lintasan kritis atau critical path method. Topik ini merupakan lanjutan dari topik penjadwalan sebelumnya, yaitu mengenai penjadwalan dengan bentuk diagram panah atau AOA dan penjadwalan dengan bentuk diagram preseden atau AON. Baik, apakah lintasan kritis itu atau critical path itu? Ini akan saya sampaikan pengertiannya. Jadi, metode lintasan kritis itu atau critical path method dilakukan hanya untuk penjadwalan yang dibuat dengan bentuk network diagram atau network planning. Apa saja yang termasuk network planning? Seperti yang sudah saya sampaikan pada topik sebelumnya, yaitu antara lain diagram panah atau activity on arrow atau arrow diagram AOA, dan diagram preseden atau activity on node AON. Sebenarnya ada lagi satu bentuk, yaitu time scale diagram atau diagram skala waktu. Nanti kita akan juga mempelajari bentuk itu. Baik, jadi semua penjadwalan yang termasuk dalam network planning tadi itu dapat digunakan untuk mencari lintasan kritis. Nah, cara mencarinya itu disebut dengan critical path method, metode untuk mencari lintasan kritis, disingkat dengan CPM. Apakah lintasan kritis itu? Lintasan kritis itu adalah suatu lintasan yang terdiri dari beberapa aktivitas atau sekumpulan aktivitas yang tidak mempunyai waktu penundaan. Jadi artinya, aktivitas-aktivitas yang membentuk lintasan kritis itu tidak ada waktu penundaan, atau istilahnya slack-nya sama dengan 0, tidak mempunyai nilai slack. Artinya apa? Artinya, semua aktivitas yang ada di dalam lintasan kritis itu tidak bisa ditunda, harus tepat waktu. Nanti akan membentuk lintasan kritis di dalam network. Bagaimana kalau terpaksa terjadi penundaan pada salah satu aktivitas di dalam lintasan kritis? Maka akibatnya akan terjadi keterlambatan pada total durasi dari penjadwalan tersebut atau network tersebut. Untuk menghitung total durasi dan mendapatkan lintasan kritis, ada caranya, yaitu harus dilakukan perhitungan kapan suatu aktivitas dimulai dan kapan diakhiri untuk semua aktivitas. Jadi nanti kita akan menghitung satu persatu ya, aktivitas A, B, C, dan seterusnya itu kapan dimulai, kapan berakhir, demikian seterusnya sampai semuanya selesai. Nah, perhitungan untuk menghitung total durasi ini dan mendapatkan lintasan kritis itu dilakukan dalam dua tahap. Yaitu tahap pertama adalah disebut dengan perhitungan maju atau forward pass. Yang kedua dilakukan perhitungan mundur atau backward pass. Dua tahap ini tidak boleh dilakukan satu. Jadi setelah melakukan perhitungan maju, langsung diikuti dengan perhitungan mundur. Jadi ini satu kesatuan. Kenapa dinamakan perhitungan maju? Karena arahnya itu nanti kita menghitung nanti maju dari awal sampai akhir. Kemudian kalau perhitungan mundur, terbalik arahnya mulai dari akhir sampai awal. Kita akan segera mempelajari langkah perhitungan ini. Sebelum menuju ke cara perhitungannya, ada formula yang harus Anda pahami dulu. Ini saya tampilkan dalam bentuk AON saja biar lebih sederhana. Yang penting notasinya ini Anda pahami ya. Baik di dalam AOA maupun AON itu kan ada notasi-notasi. Ada early start, ada early finish, ada latest start, ada latest finish. Kemudian di bawahnya adalah total slack. D ini adalah durasi. Ini nama aktivitasnya. Jadi semua notasi ini berupa angka kecuali nama aktivitas. Nah, ini angka. Coba Anda perhatikan di sini.
early start dan early finish itu mempunyai kaitan. Jadi early finish bisa dihitung dari early start ditambah dengan durasi aktivitas tersebut. Jadi rumusnya early finish sama dengan early start ditambah durasi. Ini di atas ya, di atas early start ditambah durasi sama dengan early finish. Ini pada umumnya dilakukan pada perhitungan maju yang di atas ini. Kemudian kalau yang letaknya di bawah ini, latest start dan latest finish, pada umumnya dilakukan untuk perhitungan mundur. Jadi kalau perhitungan maju tadi dari kiri ke kanan, kalau perhitungan mundur dari kanan ke kiri. Rumusnya adalah latest start bisa dihitung dari latest finish. Rumusnya adalah latest start sama dengan latest finish dikurangi durasi. Ya. Sedangkan slack, ini ya, slack sama dengan cara sederhana, angka yang di bawah dikurangi angka yang di atas. Anda bisa menghitung dari kiri, jadi slack sama dengan latest start dikurangi early start, atau kalau di kanan, latest finish dikurangi early finish. S ini notasi dari total slack. Kemudian nanti kita akan menjumpai istilah free slack, FS ini ya. Ini free slack. Kalau untuk AOA atau diagram panah, masih ingat ada notasi TE, time earliest of occurrence event. Jadi waktu paling awal terjadinya event. Nanti kita ulangi lagi ya. Ini hanya rumus saja. Free slack atau free float sama dengan angka yang di atas yang di event itu di sebelah kanan, event J, dikurangi dengan angka yang di atas, earliest finish dari aktivitasnya, TEJ main earliest finish. Kalau untuk AON, free slack itu adalah merupakan early start yang paling minimum dari aktivitas successor setelahnya. Ini kan predecessor I, J, KL. Jadi JKL ini adalah successornya, dikurangi dengan early finish dari. Oke, rumus ini nggak perlu dihafalkan, nanti Anda akan paham sendiri ya dari contoh perhitungan, apalagi kalau sudah belajar tentang time scale diagram, nanti akan sangat mudah sekali. Jadi yang paling gampang dihafal adalah ini. Kalau di atas itu ya, ini dijumlah saja, early finish sama dengan early start ditambah durasi. Tadi perhitungan maju, perhitungan mundur, latest start sama dengan latest finish dikurangi durasi. Baik, kita mulai aturan perhitungannya. Ini ada kunci-kunci perhitungan ya, atau semacam rumus. Untuk forward pass, menentukan early start apabila ada pencabangan dari suatu aktivitas ini, X, sama dengan nilai maksimum dari early finish aktivitas predecesornya. Ini pada perhitungan maju. Jangan pada perhitungan mundur. Untuk menentukan latest finish dari suatu aktivitas, misalkan U, adalah merupakan nilai minimum dari latest start aktivitas setelahnya. Masih bingung? Coba kita perhatikan penjelasan berikut ini. Untuk mempermudah pemahaman rumus tadi ya, berikut ini ada 3 aktivitas. Perhatikan. Untuk forward pass dulu. Ada aktivitas A, B, dan C. Pengertiannya adalah aktivitas A dan B ini merupakan predecessor dari C. A dan B diikuti oleh C. Jadi kalau saya gambarkan mirip dengan diagram balok, A ini dimulai pada waktu ke-5, berakhir pada waktu ke-8. Kemudian B dimulai pada hari ke-5, berakhir pada hari ke-10. Jadi C ini dikerjakan setelah A dan B. Kapan C dimulai? Ini start, finish, start, finish, start, finish ya. Ini startnya A adalah 5, finishnya A 8, startnya B 5, finishnya B 10. Nah, kapan startnya C? Kita bisa melihat di sini bahwa C itu harus dimulai setelah A dan B selesai. Kalau kita mengambil nilai yang ini, yang 8 ini, C dikerjakan setelah A, betul. Ini pada hari ke-8, A sudah selesai. Namun B belum selesai. Selesainya hari ke-10. Berarti
Kapan C mulai dikerjakan? C baru bisa dikerjakan jika B selesai. Jadi, berapa yang diambil angkanya? 10, bukan 8. Jadi, itulah kesimpulan dari pengertian diambil nilai yang maksimum dari aktivitas-aktivitas sebelumnya. Misalkan ini ada beberapa aktivitas ya. Ada angka 5, ada angka 7, ada angka 3, ada angka 4, ada angka 10. Maka yang diambil adalah yang maksimum. Kenapa? Karena semuanya itu tadi adalah mempengaruhi aktivitas berikutnya. Nah, itulah kunci dari perhitungan maju. Pada perhitungan maju, angka yang diambil untuk menentukan early start dari aktivitas suksesornya adalah merupakan angka yang maksimum dari early finish predecesornya. Berikutnya untuk perhitungan mundur. Perhatikan ini. Perhitungan mundur itu dari kanan ke kiri. Ini contohnya ada aktivitas XIZ. XI merupakan suksesor, Z merupakan predecessor. Tapi kita berbalik arah dari kanan ke kiri. Nah, ini contohnya. Nilai X ini start finish seperti tadi ya, start finish, start finish. Nah, tapi di sini yang kita lihat adalah mulai paling lambat dan berakhir paling lambat. Latest start, latest finish. Apabila X ini paling lambat berakhir pada waktu ke-50 sama dengan Y, berakhirnya paling lambat waktu ke-50. Sedangkan mulai paling lambatnya X ini adalah 47, sedangkan Y mulai paling lambatnya 40, hari ke-40 misalnya, pertanyaannya, kapan Z berakhir paling lambat? Padahal Z ini diikuti oleh X dan Y. Ini ada garisnya. Maka kita bisa mengartikan bahwa pada hari ke-47, X paling lambat mulai. Padahal Y itu paling lambat mulainya hari ke-40. Kalau Z berakhirnya paling lambat hari ke-47, maka Y ini akan ikut terlambat nanti kedorong. Padahal ketentuannya Y ini paling lambat hari ke-40. Jadi, agar Y tidak terlambat, maka Z paling akhir harus sudah selesai pada hari ke-40. Ya, begitu ya. Apa kesimpulannya? Coba Anda perhatikan antara 47 dan 40. Yang dipilih adalah angka yang paling kecil. Ya, minimum. Kenapa? Karena kalau kita memilih angka yang lebih besar, maka ada aktivitas lain yang akan terlambat. Ketentuannya kan, yang sebelah kanan ini kan suksesor. Jadi kalau Z ini berakhir paling lambat di 47, maka Y ini akan ikut kedorong. Ingat prinsip sepur-sepuran ya. Akan ikut kedorong. Supaya tidak terlambat, maka yang dipilih adalah angka yang minimum. Jadi pengertiannya itulah. Pada perhitungan mundur, diperhatikan ya, pada perhitungan mundur, apabila ada pertemuan beberapa aktivitas pada suksesornya, maka yang dipilih adalah angka yang minimum dari latest start. Jadi gampangannya begini, diulangi ya. Pada forward pass, apabila ada beberapa aktivitas yang ketemu, dipilih angka maksimum, itu saja. Pada backward pass, apabila ada beberapa aktivitas yang bertemu, pilih yang minimum. Forward pass, perhitungan maju, angkanya maksimum. Backward pass, perhitungan mundur, angkanya minimum. Nah, itu merupakan kunci atau semacam rumus dari perhitungan maju dan mundur. Baik, mari kita lanjutkan dengan contoh. Masih tetap seperti sebelumnya. Nanti ada 3 contoh ya. Contoh yang pertama, ini tabel ini sudah kita kerjakan dalam bentuk AOA dan AON. Untuk contoh ini ya, sudah pernah kita kerjakan pada topik sebelumnya. Ini contoh 1, sekarang dibuka durasinya. Ini untuk contoh 1, diagram AOA dan diagram AON-nya sudah pernah kita kerjakan. Kemudian kita fokus ke AOA dulu. Ini ya. Kemudian kalau sebelumnya kita menggunakan event ini
belum dibagi 3 gitu ya, masih lingkaran saja. Sekarang buatlah event ini menjadi 3 bagian. Ada bagian kiri dan bagian kanan dibagi 2, seperti ini ya. Eventnya tetap, nomor eventnya tetap seperti sebelumnya. Baik, kemudian kita isikan di sini durasinya sesuai dengan tabel tadi. A5, B4, 5 minggu, 4 minggu, dan seterusnya. 5, B4, C4, D6. C4, D6, E524, EFG. 5, F2, G4. Ya, seperti ini. Yang di bawah dari panahnya merupakan durasi dari masing-masing aktivitas. Baik, kita mulai perhitungan maju untuk critical path method atau metode lintasan kritis. Mulai dari kiri, sebelah kiri, paling awal. Jadi mulai dari event nomor 10 ini. Pada umumnya selalu mulai dari waktu ke 0. Waktu ke 0, ini masukkan ke event ini, sebelah atas, event 10. Kemudian, pengertiannya begini. Event 10 ini dimulai pada waktu ke 0. Kapankah A dimulai? Jadi, A itu dimulai sama dengan event 10 mulainya. Kalau event 10 dimulai pada waktu ke 0, maka otomatis A juga waktu ke 0. Diletakkan di atas. Kalau A dimulai waktu ke 0, durasinya selama 5 satuan waktu, kapankah berakhirnya A? Secara mudah bisa dihitung. A akan berakhir pada waktu ke-5, 0 ditambah 5. Jadi, pada perhitungan maju ini berlaku penambahan ya. Atas 0 ditambah 5, 5. Kemudian B. Sama saja caranya. Event nomor 10 ini dimulai pada waktu ke-0. Kapan B dimulai? B juga sama dengan A ya, mulainya pada saat event 10. Jadi sama 0 dimulai ini. Kemudian berakhirnya berapa? 0 ditambah 4, 4. Kemudian berlanjut ke D. Coba lihat event 20 ini. A berakhir pada waktu ke-5. Maka event 20 mulainya harus waktu ke-5. Event 20 mulai waktu ke-5. Nah, kemudian D. Kalau event 20 dimulai pada waktu ke-5, kapan mulainya D? Sama ya. Waktu ke-5. Dan berakhirnya 5 tambah 6, 11. Kemudian ini ada dummy aktivitas. Jadi dummy aktivitas itu aktivitas yang tidak mempunyai durasi. Dummy activity. Aktivitas semu. Kalau event 20 mulainya pada waktu ke-5, maka dummy ini juga mulainya waktu ke-5. Berakhirnya juga waktu ke-5. Tidak mempunyai durasi. Beralih ke bawah. Ini C. Apabila B berakhir pada waktu ke-4, maka event nomor 30 mulainya waktu ke-4. Kemudian C dimulai pada waktu ke-4 juga. Dummy ini juga dimulai pada waktu ke-4. Berakhirnya C kapan? 4 ditambah 4, 8. Berakhirnya dummy ini tidak mempunyai waktu, tidak mempunyai durasi. 4 juga. Ya. Sekian. Perhatikan. Aktivitas E ini dimulai setelah A dan B. Ini ada dummy. Sementara A dan B ini berakhirnya A waktu ke-5, B waktu ke-4. Perhitungan maju. Maka kalau ada beberapa aktivitas ketemu pada perhitungan maju, pilih angka yang maksimum. Antara 5 dan 4, dipilih yang maksimum berarti 5. Event 40 ini mulainya waktu ke-5. Berarti, kapan E mulai? Waktu ke-5 juga. Berakhirnya ditambah 5, 10. Ya. Baik, kita pindah ke setelah E ini menuju ke dummy ya. E berakhir waktu ke-10, maka nomor 70 ini mulainya waktu ke-10. Terus keluarnya ini juga 10. Dummy ini mulainya 10. Lihat ya, mulai itu pangkal panah, berakhir itu ujung panahnya. Ini berarti berakhirnya waktu ke-10. Perhatikan ujung-ujung panah ini, perhatikan. Ada angka 10 dan angka 8. Perhitungan maju. Yang diperhatikan adalah ujung panahnya. Pada forward pass, pilihlah angka yang maksimum jika ketemu pada satu event. Maka yang dipilih adalah 10. Ya, bisa dilanjutkan terus ya. F berarti mulai waktu ke-10 dan berakhirnya F adalah
10 tambah 2, 12. Baik, kita lanjutkan lagi. Event nomor 60 ini selain diikuti F, juga ada dummy di sini. Berarti mulainya dummy ini 10 juga, dan berakhirnya 10. Ya, sekarang perhatikan aktivitas G. G ini didahului oleh event nomor 50. Nah, event 50 ini ada dua anak panah yang ketemu. Yang satu 11 waktunya, yang satunya 10. Berarti pilih angka yang maksimum 11. Jadi G ini mulainya adalah 11, berakhirnya 11 ditambah 4, 15. Ya, sudah selesai. Pada perhitungan maju ini sampai G dan sampai F ini selesai berakhir. Maka terakhir adalah G berakhirnya waktu ke-15, F berakhir waktu ke-12. Jadi, berapakah waktu paling akhir dari jadwal ini? Kita bisa mengambil waktu yang paling maksimum, 15 ya. 15 ini adalah merupakan total durasi dari jadwal ini. Berikutnya kita akan melakukan perhitungan mundur, dimulai dari paling akhir, artinya sebelah kanan, kemudian mundur ke sebelah kiri. Prinsipnya hampir sama dengan tadi ya, tapi kita sekarang melakukan perhitungan yang bagian bawah. Jadi mulainya berapa? 15. Mulai 15, kemudian keluar ke G dan F ini ya. Langsung saja seperti tadi ya. Prinsipnya kalau aktivitas dan event ini langsung keluar masuk. Angka 15 ini keluar ke G dan F. Diletakkan di bagian bawah. Sekarang aktivitas G. Berakhirnya G, lihat bagian bawah ini 15. Kapan mulainya? Jadi gampang sekali ya. 15 dikurangi 4. Kalau perhitungan mundur dikurangi. Berarti 11. F. Berakhirnya F 15. Kapan mulainya? 15 dikurangi 2, 13. Coba perhatikan. Pada perhitungan maju tadi yang kita perhatikan adalah panahnya. Sedangkan pada perhitungan mundur yang kita perhatikan adalah pangkalnya. Pangkalnya ini. Sekarang perhatikan, aktivitas G dulu boleh. Aktivitas G ini ketemu, kalau perhitungan mundur, event 50. Pangkalnya cuma 1. Berarti tidak ada pencabangan ya. Berarti 11 ini langsung masuk ke waktu paling akhir dari event 50. 11 juga. Kemudian, keluar di sini. 11 ya, aktivitas dummy tidak mempunyai durasi, maka mulainya juga 11. Ya, perhatikan, aktivitas F ini menuju ke event nomor 60. Di event nomor 60 ini ada ketemu pangkal F dan dummy. Angkanya 13 dan 11. Lihat bagian bawah. Pada perhitungan mundur, pilihlah angka yang minimum. Antara 11 dan 13, pilih yang minimum 11. Kemudian keluarnya itu menuju ke panah ya, yang ada panahnya. Berarti ini 11, berakhir paling lambat 11. Kemudian aktivitas semu tidak mempunyai durasi, maka mulainya 11 juga. Sudah. Sekarang kita menuju ke event 70. Pangkalnya cuma satu ini ya, tidak ada yang lain. Maka event 70 ini berakhir paling lambat 11. Baik, langsung menuju ke aktivitas E. Karena ini 11, maka keluar ke aktivitas E 11 juga. Kemudian mulainya aktivitas E 11 dikurangi 5, 6. Baik, sekarang menuju ke aktivitas C. Ini event nomor 60 ini ada angka 11, maka aktivitas C 11 juga, berakhir paling lambat. Langsung dari event menuju ke aktivitasnya. Mulai paling lambat, 11 dikurangi 4, 7. Stop dulu. Karena ini ada pangkal yang lain. Stop dulu. Ya, ini E ini ya, ini pangkalnya 1. Maka event nomor 40 ini bisa diisi 6. Ini ya, masuk ke event 40. Kemudian dari G ini masuk ke event nomor 50, 11. Sekarang masuk ke D, 11 juga. Berikutnya D berakhir paling lambat 11. Kapan mulai paling lambat? 11 kurangi 6, 5. Kemudian dari event 40 ini, saat paling akhirnya terjadinya event ini adalah 6.
Berarti keluar ke dummy atas dan bawah ini ya, 6. 6, yang di atas juga 6. Terus mulainya aktivitas ini, dummy ini, nggak mempunyai durasi ya, sama 6. 6 juga yang di bawah. Baik, sekarang kita perhatikan event nomor 20. Perhatikan pangkal panahnya ini, ada angka 5 dan angka 6. Maka yang masuk ke event nomor 20 adalah pilih yang minimum. Pilih yang minimum berarti angka 5. Kemudian event nomor 30. Ada angka 6 dan ada angka 7. Pilih yang minimum berarti angka 6. Baik, kita lanjutkan. Event nomor 20 ini berakhirnya event ini saat paling akhir 5. Berarti aktivitas A diisi 5 juga. Berikutnya, mulai paling awal dari 5, 5 kurangi 5, 0. Yang B, ini ada angka 6, keluar ke B, 6 ya. Kemudian, mulai paling lambat, 6 kurangi 4, 2. Event nomor 10 ini ketemu 2 angka, 0 dan 2, pilih yang minimum. Maka, temunya adalah 0. Nah, demikianlah perhitungan pada metode CPM ya. Ciri-cirinya, kalau perhitungan itu benar adalah kalau mulainya di sini 0, maka berakhirnya harus kembali ke 0. Ya. Kalau nanti perhitungannya ternyata kembalinya tidak 0, berarti ada sesuatu yang salah dalam perjalanan perhitungan ini. Jadi sudah jelas bahwa kenapa kok ada kunci yang waktu topik-topik sebelumnya, pembuatan jadwal dengan diagram AOA harus dimulai satu event dan berakhir pada satu event. Itulah jawabannya. Kenapa? Supaya untuk mendapatkan hasil yang sama pada perhitungan maju dan mundur, yaitu mulai 0, berakhir 0. Coba dibayangkan, kalau tidak dimulai satu event, misalkan ada 2 atau lebih dari 2, maka bisa jadi nanti angkanya beda-beda, ada 0, ada 2, ada berapa lagi. Demikian juga kalau berakhirnya tidak satu event, maka bisa jadi ada beberapa macam angka. Bisa 15, 12, 13, dan sebagainya. Padahal hal itu tidak boleh di dalam perhitungan CPM. Harus satu angka. Awal dan akhirnya satu angka. Itulah jawabannya. Makanya wajib dalam pembuatan diagram panah atau AOA, mulai satu event, berakhir satu event. Berikutnya kita akan menentukan aktivitas-aktivitas kritis, sehingga membentuk lintasan kritis. Coba diperhatikan, ini ada angka yang di bagian atas dan di bagian bawah, tiap aktivitas. Kalau kita menghitung slack, caranya mudah, ini contoh saja ya. Rumusnya adalah bawah dikurangi atas. 5 dikurangi 5, berarti 0. Ini hanya contoh saja. Berikutnya, ini boleh ditulis, boleh tidak ya, secara cepat saja. Bawah dikurangi atas, 0. Sementara ini, 6 kurangi 4, 2. Artinya, aktivitas B mempunyai slack 2. Dan seterusnya. Supaya cepat, kita tidak usah menuliskan slacknya ini, tetapi lihat saja angka atas dan bawah. Apabila angka atas dan bawah sama, berarti artinya slacknya sama dengan 0. Apabila angka atas dan bawah tidak sama, berarti mempunyai slack. Tinggal dihitung saja bawah dikurangi atas. Kita perhatikan, aktivitas yang slacknya 0 atau angka atas dan bawah sama, itu merupakan aktivitas kritis. Karena slack itu adalah waktu penundaan. Jadi artinya kalau slacknya 0 tidak bisa ditunda. Kita lihat di sini, yang kritis adalah A, angka atas dan bawah sama ya. Kemudian D, kemudian G. Ada lagi? Kita perhatikan. Ini tidak sama, E. C tidak sama, F tidak sama. Sudah, berarti kesimpulannya adalah, kita buat kesimpulan di sini ya, di atas ini. Total durasi dari jadwal ini adalah 15. Tadi satuannya minggu ya, week. Kemudian aktivitas kritis apa saja? A, D,
G. Nah, demikian tadi contoh dari pembuatan jadwal dengan metode CPM, Critical Path Method. Bentuknya adalah AOA, diagram panah. Didapatkan hasil total durasi 15 minggu, aktivitas kritisnya adalah ADG. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Baik, berikutnya marilah kita kerjakan contoh yang kedua, yaitu mengenai penjadwalan untuk jembatan bertahun bertulang. Pada topik sebelumnya, kita sudah mengerjakan dua macam penjadwalan sesuai dengan kondisinya. Yang pertama ini tabelnya, yang kedua nanti ini ada perubahan logika dalam penjadwalan contoh yang ketiga. Baik, kita lakukan perhitungan dengan menggunakan metode CPM untuk contoh yang kedua ini. Ini adalah hasil penjadwalan dengan bentuk diagram panah dan diagram preseden pada contoh kedua tadi. Kemudian, sama seperti pada contoh sebelumnya, kita siapkan diagram panah dulu ya. Event-eventnya dibuat menjadi 3 bagian. Ada bagian kiri, bagian kanan, kemudian bagian kanan dibuat 2 bagian atas bawah. Semuanya kita buat seperti itu. Kemudian kita tuliskan durasi masing-masing aktivitas sesuai dengan tabelnya untuk penjadwalan tersebut. Ini satuannya minggu juga ya. Sudah? Baik, kita mulai perhitungan maju atau forward pass. Mulai dari event nomor 10, paling kiri. Seperti tadi yang sudah kita lakukan, mulai dari waktu ke 0. Kita tuliskan di sini, 0. Pada event 10. Kemudian A mulai pada waktu ke 0. Berakhir pada 0 tambah 2, 2. Kemudian event 20, waktu paling awal 2. B dan C dimulai pada waktu kedua. B berakhir pada 2 tambah 3, 5. Kemudian C, 2 tambah 7, 9. Kemudian event 30, 5. Dan event nomor 40, mulai paling awalnya 9. Berikutnya D, mulai 5. Berakhirnya 12. E, mulainya 9. Berakhir 19. Kemudian F, event nomor 50, 12. F mulainya juga 12. Berakhir 21. Event nomor 70, paling awal 21. Kemudian I, mulai 21. Dan aktivitas dummy juga 21. Kemudian balik ke bawah, E masuk ke event 60, 19. Aktivitas H mulai 19, aktivitas semu 19 juga, berakhir 19 juga. Ini tadi aktivitas semu yang satunya 21 juga berakhir. Nah, perhatikan event 80 ini merupakan pertemuan dari dua aktivitas semu ini. Ada 19, ada 21, maka untuk perhitungan maju kita pilih yang maksimum 21. Berarti G mulai pada waktu ke-21 berakhir 31. I mulai 21 berakhir 25. Sedangkan H mulai 19 berakhir 22. Jadi total durasinya adalah ini ada waktu, ada 3 ya, dari IGH 25, 31, 22, maka diambil yang terbesar 31. Nah, 31 ini merupakan total durasi dari jadwal ini ya, 31 minggu. Kemudian kita lakukan perhitungan mundur, backward pass. Mulai dari event 90, 31, keluar ke H, G, dan I, 31. Ya, I dulu, berarti mulai paling lambat 31 kurangi 4, 27. Kemudian G, 31 kurangi 10, 21. Dan H, 31 kurangi 3, 28. G masuk ke
event nomor 80. Berarti paling lambat event 80 ini adalah 21. Ya. Event 80 keluar ya di aktivitas dummy 21. Awalnya paling lambat juga 21. Di bawah juga 21. Mulainya juga 21. Ya. Coba perhatikan event 70 ini bertemu pangkalnya ya. Pangkalnya ini bertemu aktivitas I dan dummy. Ada angka 21, ada angka 27. Kita pilih yang paling kecil, 21. Sehingga F ini berakhirnya 21, mulainya dikurangi 9, 12. Kemudian event 60. Bertemu pangkal ini ada 21 dan 28. Berarti pilih yang terkecil 21. E berakhirnya 21. Mulainya dikurangi 10, 11. Langsung saja, karena ini tidak ada cabang, masuk di sini 11. Kemudian aktivitas C berakhir 11. Dikurangi 7, 4. Stop dulu, ini ada cabang ya. Kita kembali ke aktivitas F. Mulai paling lambatnya 12, berarti event 50 ini paling lambat 12. Keluar ke D, 12. Dikurangi 7, 5. Masuk ke event 30, 5. Kemudian keluar ke aktivitas B, 5. Kemudian mulainya 5 kurangi 3, 2. Ini aktivitas B dan C ketemu di event nomor 20. Berarti ambil angka yang paling kecil, 2 dan 4. 2. Kemudian keluar ke A, 2. Terakhir, 2 dikurangi 2, 0. Sehingga event 10 kembali ke 0. Nah, sudah? Ini sudah kita lakukan perhitungan maju dan perhitungan mundur, forward pass dan backward pass. Maka sekarang dipilih aktivitas-aktivitas yang tidak mempunyai slack, yaitu angka yang di atas dan angka yang di bawah sama nilainya. Maka kita dapatkan A, B, D, F, kemudian slack ini turun, kemudian G. Kita beri tanda A, kemudian B, kemudian D, kemudian F, kemudian dummy ini buat putus-putus, kemudian G. Ya, sudah selesai. Maka kita bisa menyimpulkan total durasi dari jadwal ini adalah 31. Tadi satuannya minggu ya. Dan aktivitas kritis adalah A, B, D, F, G. A, B, D, F, G. Lintasan kritis. Demikian tadi untuk contoh kedua, metode CPM yang sudah dilakukan, sehingga ketemu total durasi 31 minggu. Kita lanjutkan ke contoh ketiga, masih tentang pembangunan jembatan. Ini ada perubahan logika, dengan catatan E ini adalah redundan, sehingga tidak perlu dibuat hubungan dari E ke G. Ini adalah hasil dari penjadwalan dengan AOA dan ON untuk contoh yang ketiga. Seperti sebelumnya, kita tuliskan di sini waktu masing-masing aktivitas atau durasi masing-masing aktivitas sesuai dengan tabelnya. Kita mulai forward pass, perhitungan maju, mulai dari 0, kemudian A, mulainya 0, berakhirnya 2, masuk ke event 20, 2, berikutnya aktivitas B,
mulai waktu kedua, berakhir 5, kemudian nanti dulu ini event 30, menuju ke aktivitas C, mulai 2, berakhir 9. Berikutnya event nomor 40, masuk 9, kemudian ke aktivitas E dan dummy. Dummy ini selesainya juga 9, sedangkan E 19. Nah, di sini event 30 ini ketemu dua aktivitas B dan dummy. Pilih angka yang terbesar 9 dan 5. Pilih 9. Kemudian aktivitas D mulainya 9. Berakhir 16. Event 50 nanti dulu. Masih belum terisi ini cabangnya. Kita masuk ke event 60. 19. Kemudian menuju ke H dan dummy. 19 juga. Berakhirnya 19. Berakhirnya H 22. Event 50 masuk dua aktivitas, ada 16, ada 19, pilih yang terbesar 19. F keluar 19 ditambah 9 28. Kemudian H ini sudah ya. Nah, ini ditunda dulu 80, pindah ke event 70 28, ke G 28. Berikutnya event 80 28. Ada dua aktivitas, pilih yang terbesar, dan I 28. Terakhir, G ini berakhir pada waktu ke 38, dan I 32. Antara 38 dan 32 dipilih yang paling besar, 38. Perhitungan maju selesai, kita lakukan backward pass, perhitungan mundur, mulai 38, keluar 38. Aktivitas G mulai 28. Aktivitas I 34. Kita lihat yang pangkal dulu, yang event 70 ini ada dua pangkal, ditinggal dulu. Event 80 masuk 34, kemudian keluar 34. Nah, juga. Baik, berikutnya event 70 ini antara 28 dan 34, pilih yang paling kecil, 28. Lanjut ke F, 28, kurangi 9, 19. Terus masuk ke event 50, 19, keluar 19. Ya, ini berakhir 34, dikurangi 3, berawal 31. Sini ada dua angka, 19 dan 31, pilih yang paling kecil, 19. Lanjut ke aktivitas E, 19, kurangi 10, 9. Kemudian ini nanti dulu, event 40 ke event 30 dulu. 19 kurangi 7, 12. Masuk ke event 30, 12. Keluar 12, aktivitas dummy, dan aktivitas B. Aktivitas dummy ini awalnya 12, kemudian antara 9 dan 12 kita pilih yang paling kecil, 9. Keluar ke aktivitas nomor 7, 9. Aktivitas C, 9, kurangi 7, 2. Yang B ini 12 kurangi 3, 9. Antara 2 dan 9 kita pilih angka yang paling kecil, 2. Ke A, 2. Akhirnya mulainya A adalah 0. Masuk ke event 10. Ya, sudah dilakukan perhitungan maju dan perhitungan mundur, forward pass dan backward pass, maka kita sekarang menentukan lintasan kritis. Lihat antara angka yang di atas dan di bawah yang sama. Ada A, kemudian C, E, kemudian ke atas F, terus ke G. A, kemudian ke E, kemudian ke atas ke F. Ini dummy. F, terus ke G. Jadi kesimpulannya, total durasi adalah 38, tadi satuannya minggu,
dan aktivitas kritis adalah A, C, E, F, G. Coba kita bandingkan tadi, ini yang sudah ada perubahan logika dengan sebelumnya, dengan ini. Yang ada perubahan logika didapatkan hasil total durasinya 38 minggu, sedangkan tadi yang belum ada perubahan logika 31 minggu. Aktivitas kritisnya untuk yang ada perubahan logika A, C, E, F, G, sementara yang awal yang belum dirubah logikanya A, B, D, F, G. Jadi kesimpulannya, dengan kita merubah logika, maka kemungkinan total durasi dan aktivitas kritis bisa berubah. Baik, mari kita kembali lagi ke contoh 1, kemudian nanti berikutnya 2 dan 3. Tetap masih menggunakan metode CPM, tetapi untuk penjadwalan dengan bentuk presiden diagram atau AON. Jadi mulai dari contoh 1, tabelnya ini gambar diagram AOA-nya, tadi sudah kita buat dengan metode CPM. Sekarang kita melakukan CPM dengan bentuk penjadwalan presiden diagram. Sama seperti sebelumnya, kita tuliskan durasinya dari contoh ini saja. Masukkan dalam kotaknya. Ya, sudah. Kita mulai perhitungan maju forward pass. Mulai dari 0, dimulai dari start ini. 0 karena start ini bantuan tidak punya durasi. Mirip dengan dummy ya. Maka mulainya 0, berakhirnya 0, kemudian masuk ke aktivitas A dan B mulainya. 0, berakhirnya A ditambah 5, 5, dan B mulainya 0, berakhirnya 4. Perhatikan. E ini didahului oleh A dan B. Perhatikan ini. Maka kita bisa melihat A ini berakhir pada waktu ke-5, B berakhir pada waktu ke-4. Untuk perhitungan maju dipilih angka yang terbesar, 5. Berakhirnya 10. Kemudian D ini masuk 5, berakhirnya 11. C masuknya 4, berakhirnya 8. Perhatikan yang G ini. G didahului oleh D dan C. Di D ini ada angka 11, C ini 8, pilih angka yang terbesar, berarti 11. Berakhir 15. Kemudian F, ini didahului oleh E dan C. E ada angka 10, C 8, pilih angka yang terbesar, 10. Berakhirnya 12. Sehingga total durasinya ketemu antara 15 dan 12, diambil yang terbesar, 15. Forward pass sudah selesai, kemudian kita lakukan backward pass, mulai dari 15, menuju ke G dan F, 15. G, mulainya 15 kurangi 4, 11. F, 15 kurangi 2, 13. Kemudian, perhatikan di sini. G menuju ke C, dan C ini juga dari F. Ada 11 dan 13. Pilih angka yang terkecil, 11. Kemudian, yang E ini cuma dari F saja, 13. Kemudian, yang D ini hanya dari G saja, 11. D mulainya 11 kurangi 6, 5. E 13 kurangi 5, 8. Kemudian C 11 kurangi 4, 7. Berikutnya B didahului oleh E dan C, ada 8 dan 7. Kita pilih yang terkecil, 7. Kurangi 4, 3. Sedangkan A ada angka 5 dan 8 dari D dan E. Pilih yang terkecil 5, dikurangi 5, 0. Sehingga dipilih yang terkecil antara 0 dan 3, kembali ke angka 0. Coba kita bandingkan dengan hasil AON ya. A ini 05 ya, perhatikan sama ya, 5 11 D 11 15. Atas dan bawah. Kemudian E 5 10 6 11.
Ini ada kesalahan ya, ternyata. Ya, jadi kalau dibandingkan antara AON dan AOA, ternyata ada perbedaan hasilnya. Ini contohnya aktivitas E, yang di atas angkanya ini 5, 10, tapi yang di bawah ada perbedaan 6 dan 11, 8, 13. Kemudian aktivitas B 04, 26, 04, 37. Berarti ada yang salah. Apakah AON atau AOA-nya? Maka kita lacak sumbernya di mana? Sumber tabelnya. Coba perhatikan tabel yang menentukan hubungan antara aktivitas ini. Kita fokus pada hubungan predesesor dari F dan G. F didahului oleh CE, G didahului oleh CD. Kita lihat di diagram panah. F didahului oleh C dan E. Betul seolah-olah. Tapi G didahului oleh C dan D. C dan D seolah-olah betul. Namun hati-hati, lihatlah ini. Ada aktivitas dummy dari E ke event nomor 60. Ya, padahal event 60 itu menuju ke F dan menuju ke, ada dummy juga, menuju ke G. Nah, inilah yang menyebabkan kesalahan. Jadi karena ini ada dummy, sementara waktunya 0, maka bisa diartikan E juga diikuti oleh G. Padahal, kalau dilihat di ketentuannya, G tidak ada hubungannya dengan E. Hanya C dan D saja. Kalau di sini G, coba perhatikan ini. Ini ada hubungannya dengan E. Maka ini salah ini. Sehingga saya lakukan revisi, yang betul adalah seperti ini. Nah, ini perbaikan dari diagram AOA yang salah. Coba perhatikan, bedanya apa? C diikuti oleh F. Atau F didahului oleh C dan E. F didahului oleh C dan E. Dan G didahului oleh C dan D. F didahului oleh C dan E. Dan G didahului oleh C dan D. Tidak benar, tidak ada hubungannya ini. Jadi tadi salah. Sehingga setelah dilakukan perbaikan ini, coba dibandingkan. E di atasnya ini 5 dan 10, di bawah 8 dan 13. E 5, 10, 8, 13 sudah betul. Yang B 04, 37. 04, 37 sudah betul. Terakhir, dibetulkan ini ya seleknya. 7 dikurangi 4, 3. Ya, jadi ini adalah merupakan perbaikan dari diagram AOA sebelumnya yang ternyata terdapat kesalahan hubungan. Hati-hati dengan dummy ini ya, hati-hati. Ini menerus sehingga bisa jadi diartikan bahwa G ini didahului oleh E juga. Kenapa? Karena ini menerus. Hati-hati dalam membuat diagram AOA. Karena ada aktivitas dummy. Demikian contoh yang sangat bagus sekali bahwa kesalahan-kesalahan di dalam pembuatan penjadwalan itu bisa tidak kita sadari. Jadi harus teliti sekali, terutama pada pembuatan aktivitas semu, dummy. Sedangkan pada diagram preseden, ini sudah tidak ada lagi aktivitas semu atau dummy, sehingga bisa lebih pasti. Ini sudah benar, hasilnya adalah, coba kita cek, aktivitas kritisnya, angka atas dan bawah sama, A, D, G, ya, kita buat A, D, dan G. Kemudian gambar garisnya. Nah, sebenarnya lintasan kritisnya adalah ADG saja, aktivitas kritisnya. Tapi karena harus membentuk satu lintasan, maka ini start dan end bisa diberi notasi kritis juga.
Jadi, ini ditulis keterangan, total durasinya 15 minggu ya. Aktivitas kritis A, D, G. Hasilnya sama persis dengan jadwal yang sudah diperbaiki, AOA. Ya, coba perhatikan. Meskipun di sini tadi yang salah tadi itu menghasilkan total durasi dan aktivitas kritis yang sama, namun ini tidak bisa dipakai lagi sebagai penjadwalan yang benar karena di dalam aktivitas ini ada yang salah perhitungannya. Ini berbeda. Dan bin. Sehingga yang digunakan adalah yang benar. Baik, kita lanjutkan ke contoh kedua. Berikut ini adalah hasil dari contoh kedua, sudah dilakukan perhitungan dengan metode CPM. Hasilnya ini. Kemudian kita lakukan pada diagram AON, kita lakukan perhitungan maju dan mundur. Seperti tadi, isikan dulu durasinya. Sudah? Baik, kita lakukan perhitungan maju dan mundur pada diagram AON ini. Mulai dari A, mulai dari 0, berakhirnya A2, masuk di B2, berakhirnya 5, masuk di C2, berakhirnya 9, dari B ke D, 5, berakhirnya D, 12, kemudian dari C ke E, 9, berakhirnya E ditambah 10, 19, kemudian dari D ke F, 12, ditambah 9, 21, kemudian dari F ke I, 21, ditambah 4, 25, dari E ke H, 19, ditambah 3, 22, kemudian G ini dari F dan E, pilih angka yang terbesar, 21, ditambah 10, 31, sehingga total durasinya menjadi antara IGH, dipilih angka yang terbesar, 31. Kita lakukan perhitungan mundur, backward pass, mulai dari 31, masuk ke IGH, 31, I, mulainya 31 kurangi 4, 27, kemudian G, 31 kurangi 10, 21, dan H, 31 kurangi 3, 28. Baik, F di sini, kalau perhitungan mundur, ada pertemuan I dan G, kita pilih angka yang paling kecil, 21, dikurangi 9, 12, langsung saja ke kiri ya, 12 masuk ke D, dikurangi 7, 5, terus 5 masuk ke B, dikurangi 3, 2, stop dulu, kita lanjutkan ke E. E ini kalau perhitungan mundur, didapat dari G dan H, 28 dan 21, pilih yang terkecil, 21, kurangi 10, 11, 11 masuk ke C, kurangi 7, 4, berikutnya antara B dan C, dipilih angka yang paling kecil, 2, kurangi 2, 0. Dan kemudian kita tentukan lintasan kritisnya, lihat angka yang di atas dan di bawah sama, A, B, D, F, dan G. Kemudian yang N ini juga diberi agar membentuk suatu lintasan. Kemudian diberikan garis penghubungnya yang kritis. Coba dibandingkan apakah sama?
A, perhatikan aja ya. B, C, D, 5, 12, 5, 12, sama. F, sama. G, sama. Yang lainnya ini I, 21, 27, 35, 25, 31, 19, 28, 22, 31, E, 19, 21, C, 24, 9, 11. Sama persis ya. Hasilnya sama, sehingga simpulannya total durasi adalah 31 minggu dan aktivitas kritis adalah A, B, D, F, G. Ya, sama persis. Nah, inilah hasil metode CPM yang diterapkan pada diagram preseden untuk contoh yang kedua. Baik, ini adalah hasil dari penjadwalan untuk contoh 3. Ini diagram panah, diagram preseden. Yang diagram panah sudah kita buat dengan metode CPM. Hasilnya seperti ini, total durasi 38 minggu. Aktivitas kritis sudah ketemu. Coba kita lakukan lagi metode CPM dengan menggunakan diagram AON, diagram preseden. Seperti biasa, kita tuliskan durasinya masing-masing aktivitas. Baik, sekarang kita lakukan perhitungan maju, forward pass, mulai dari 0, kemudian A berakhir pada waktu kedua, masuk ke B dan C, berakhir 5, berakhir 9, kemudian D ini dari B dan C, 9 dan 5, pilih angka yang terbesar 9, berakhir 16, kemudian yang E dari C saja 9, berakhir 19, berikutnya ke F, F ini dari E dan D, 16 dan 19, kita pilih yang terbesar 19, berakhir 28, H dari E saja 19, berakhir 22, G ini dari F saja 28, berakhir 38, sedangkan I dari H dan F 28 dan 22, 28, berakhir 32, sehingga terakhir total durasi ketemu 38 dan 32, pilih yang terbesar 38. Itu tadi perhitungan maju, kita lakukan berikutnya perhitungan mundur, mulai 38, masuk ke G dan I, 38, kurangi 10, 28, I, 38, kurangi 4, 34, berikutnya ke F, F ini ada dari I dan G, 28 dan 34, pilih yang terkecil, 28, kurangi 9, 19, sedangkan H, ini dari I saja, 34, dikurangi 3, 31, berikutnya D ini dari F saja, 19, dikurangi 7, 12, yang E, ini ada dari F dan H, 19 dan 31, pilih yang terkecil, 19, kurangi 10, 9. Berikutnya, B ini dari D saja, 12, kurangi 3, 9. Sedangkan C, ini ada dari D dan E, pilih yang terkecil, 9, kurangi 7, 2. Antara 2 dan 9 dipilih yang terkecil, 2, dikurangi 2, kembali ke 0. Sudah? Jadi, sekarang kita tentukan aktivitas kritisnya yang membentuk lintasan kritis. Antara angka di atas dan di bawah sama. Dapat dilihat A, C, E, pindah ke atas, F, G. Kita mulai. Kemudian ini N ini kita beri juga sekalian. Terus garis penghubungnya.
Kita bandingkan. Coba diperhatikan angka yang di atas dan di bawah. A 0022, B 29512, D 912 16 19, F 19 19 28 28, G 28 28 38 38, I 28 34, 32 38, 19 31, H 22 34, 99 19 19, 22 99. Cocok semua, sudah oke? Maka kesimpulannya total durasi adalah 38 minggu. Aktivitas kritis ACEFG persis sama hasilnya dengan AOA. Demikian penjelasan saya untuk metode CPM pada penjadwalan. Yang penting Anda melakukannya latihan dengan tekun dan teliti ya. Pada perhitungan maju dan mundur, jangan lupa pembuatan diagramnya harap diperhatikan hubungan-hubungannya, terutama pada aktivitas dummy. Jangan sampai ada kesalahan hubungan seperti pada contoh yang sudah saya berikan. Apabila Anda belajar dengan tekun, saya yakin pasti Anda akan bisa mengerjakannya. Selamat belajar.